Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu uji one way ANOVA dan least significant difference. Table of content yaitu 1. Uji one way ANOVA. 2. Least significant difference. Nomor 1. Uji one way ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean, rata-rata, data lebih dari dua kelompok. Misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata IQ antar siswa kelas SLTP kelas 1, 2, dan kelas 3. Ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis varian satu faktor, one way ANOVA, dan analisis varian dua faktor, two way ANOVA. Asumsi uji ANOVA yaitu ada sampel berasal dari kelompok yang independen, varian antar kelompok harus homogen, dan data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Asumsi yang pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa kelompok yang independen, yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga dapat dicek jika data telah dimasukkan ke komputer. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, dapat dilakukan transformasi terhadap data. Apabila proses transformasi tidak juga dapat memenuhi asumsi ini, maka uji ANOVA tidak valid untuk dilakukan, sehingga harus menggunakan uji non-parametrik, misalnya Kruskal-Wallis. Prinsip ANOVA. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok within dan variasi antar kelompok between. Bila variasi within dan between sama, nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai min yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Dengan kata lain, nilai min yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Tutorial uji one way ANOVA. Berikut adalah langkah-langkah uji ANOVA menurut Pete Dawson, Saunders, dan Robert G. Trapp dalam buku Comparing Tree of All Mean, Basic and Clinical Biostatistics, yaitu memenuhi asumsi. Langkah awal pengujian ANOVA adalah memenuhi ketiga asumsi yang menjadi syarat pengujian. Menghitung min. Langkah selanjutnya adalah menghitung min masing-masing kelompok. Setelah selesai, maka dapat dihitung juga min keseluruhan atau min total. Menghitung deviasi. Selanjutnya adalah menghitung deviasi dari nilai min kelompok juga min total. Dari sini akan terlihat variabilitas keseluruhan sampel datanya. Menghitung min kuadrat. Lalu dihitung nilai min kuadratnya dari masing-masing kelompok dan total. Menghitung F ratio. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai F ratio dengan membandingkan nilai min kuadrat antar kelompok dan nilai min kuadrat dalam kelompok. Membandingkan dengan hipotesis 0 dari nilai F ratio yang dihitung, kemudian dibandingkan dengan nilai F pada tabel. Jika nilai F ratio lebih besar daripada nilai F tabel, hipotesis 0 ditolak, sehingga mengartikan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara min kelompok data. Namun jika nilai F rasio lebih kecil atau sama dengan nilai F tabel, maka hipotesis 0 diterima. Hal ini masing-masing kelompok data memiliki nilai min yang sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok data tersebut. Syarat uji ANOVA. Menurut Donald H. Sanders dalam buku Comparison of Three or More Sample Means, ada asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan uji ANOVA, yaitu random sampling. Sampel bersifat independen dan bebas, artinya individu sampel diambil secara acak dari masing-masing populasi atau kelompok data. Multivariate normality, distribusi gejala tiap populasi atau kelompok data adalah normal. Untuk mendapat data dengan distribusi normal, jumlah sampel bisa diperbanyak atau bisa dilakukan tes normalitas terlebih dahulu. Homogeneity of variance, setiap populasi memiliki kesamaan variansi. Jika berbeda pun hendaknya tidak terlalu signifikan. Kesamaan variansi dapat diketahui melalui pengujian variansi. Least significant difference. Pengertiannya adalah uji BNT merupakan prosedur pengujian perbedaan di antara rata-rata perlakuan yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Metode ini diperkenalkan oleh Fisher 1935 sehingga dikenal pula dengan metode Fisher's LSD, Least Significant Difference. Untuk menggunakan uji BNT, atribut yang kita perlukan adalah nilai kuadrat tengah galat atau KTG, taraf nyata, derajat bebas, galat, dan tabel di Standen untuk menentukan nilai kritis uji perbandingan. Dalam penggunaan uji ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, gunakan uji LSD apabila uji F dalam analisis seragam signifikan. 2. Prosedur LSD akan mempertahankan taraf nyata kurang dari 0,05 hanya jika perbandingan semua kombinasi pasangan nilai tengah perlakuan kurang dari 3 perlakuan. Gunakan uji LSD untuk perbandingan terencana tanpa memperhatikan banyaknya perlakuan. Misalnya, apabila kita ingin membandingkan semua rata-rata perlakuan dengan kontrol, uji LSD dapat digunakan meskipun lebih dari 3 perlakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahriza Altaf Putra dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial bagaimana kita bisa menentukan one way ANOVA di aplikasi SPSS ini. Dan di sini saya mempunyai beberapa kasus, yaitu yang pertama yaitu dependent, yaitu prestasi, dan yang independent yaitu suku. Nah, kenapa di sini saya menuliskan 1, 2, dan 3? Jadi kita bisa melihat penjelasan dari 1, 2, dan 3 ini. Yaitu kita masuk di variable view, lalu kita menuju ke values yang suku. Kita tinggal klik titik 3 di samping kanan. Nah, di sini ada tulisan 1.00 yaitu Asmat, suku Asmat, yang 2.00 yaitu suku Minang, dan 3.00 itu suku Bali. Jika Anda ingin menambahkan value lagi, kita tinggal value, kita bisa klik 4, dan label bisa kita masukkan seperti Jawa misal. Tapi karena kita di sini pakai yang 3 values 1, 2, dan 3, maka kita oke aja. Lalu kita kembali ke data view. Nah, bagaimana cara kita menemukan one way ANOVA? Kita pergi ke analyze. Di atas ini ada analyze. Lalu kita ke compare means, and kita menuju ke pilihan yaitu one way ANOVA.
Kita klik dan akan muncul seperti ini. Dan ya kita bisa memasukkan yaitu dependent list, yaitu dependentnya tadi kan kita punya prestasi yang dependent dan faktornya nanti adalah suku. Jadi semisal kita keluarkan dulu. Nah, prestasi ini kita tinggal klik lalu kita masukkan ke dalam dependent list. Begitu juga sebaliknya yang ada di faktor. Kita bisa memasukkan suku ke dalam faktor ini dengan mengklik bagian yang ini. Oke, kita langsung ke post hoc. Ke menu post hoc kita tinggal klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk equal variance assume-nya yang biasa dipakai oleh beberapa orang, yaitu bisa dipakai LSD, bisa pakai Tukey. Tapi semua yang ada di sini tuh sama saja benar. Cuman saya pengen pakai yang Tukey. Kita continue. Oke, setelah sudah kita oke. Setelah oke, nah kita akan menuju ke tampilan folder SPSS atau aplikasi SPSS yang berisikan tentang menu di sini. Nah, di sini sudah ada hasil one way-nya yang dimana deskriptifnya itu kita sudah menemukan bahwa Asmat itu memiliki rata-rata 75 sekian, Minang mempunyai rata-rata 79 sekian, dan Bali memiliki rata-rata 83 sekian. Dan di sini kita juga dapat melihat test of homogeneity of variance yang dimana ini nanti akan menjadi titik atau hal yang penting untuk menentukan ANOVA. Dan di sini syarat untuk menentukan ANOVA itu ada di lebih dari 0,5, dan di sini kan masih kurang ya. Jadi tapi menurut para ahli kita dapat menentukannya. Coba kita menentukan dulu ya, menentukan ANOVA-nya. Nah, di sini ada ANOVA. ANOVA-nya itu bisa diambil kalau bisa setara. Kan di sini setara. Di deskriptifnya setara 25, 26, 27. Jadi bisa diambil ANOVA. Dan ini adalah hasil dari ANOVA dari list tadi. Dan setelah itu kita bisa menemukan bahwa multi comparisons itu Asmat sama Minang itu perbedaannya sekian, Asmat sama Bali itu perbedaan sekian, yang mana kita bisa tahu tadi yang ada di atas itu kan Bali punya rata-rata paling besar yaitu 83 sekian. Nah, tapi hal tersebut bisa saja salah. Jadi kita bisa melihat juga pada min plots. Nah, min plots di sini kan sudah menghasilkan bahwa Asmat itu lebih kecil daripada Minang dan Minang lebih kecil daripada Bali, dan Asmat juga lebih kecil daripada Bali. Dan itu adalah cara menemukan one way ANOVA. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari sedikit bagaimana kita dapat menentukan uji BNT atau LSD. Nah, uji LSD itu dapat ditentukan apabila kita sudah menemukan ANOVA. Nah, tadi kan kita sudah dapat ANOVA, langsung saja kita pergi ke Analyze dan kita langsung ke menu General Linear Model dan kita pilih pilihan Univariate. Kita klik dan akan muncul seperti ini. Nah, kita langsung memasukkannya seperti cara yang tadi yang ada di one way ANOVA, yaitu di mana dependent variabelnya yaitu kita masukkan prestasi dan fix faktornya kita masukkan suku dan IQ. Setelah itu kita masuk ke model. Nah, model ini kita bisa saya refresh dulu.
kita bisa memasukkan ke model 1 ini, atau kita bisa langsung pakai full factorial, atau kita bisa memakai build terms untuk mengatur manualnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara memakai build terms. Jadi di sini suku dan IQ kita pilih dua-duanya. Langsung kita pilih main effect, lalu kita klik agar pindah ke model. Nah, setelah itu kita pilih lagi tipenya, yaitu interaction. Lalu kita continue. Kita langsung pindah ke menu plots. Nah, plots di sini kita bisa menentukan atau membuat tabel dari pilihan ini. Jadi semisal horizontal axis-nya nanti pakai suku atau IQ, atau sebaliknya kamu bisa pakai IQ, bisa pakai suku. Langsung kita masukkan saja suku, kita masukkan ke horizontal axis, dan IQ-nya kita masukkan ke separate lines. Lalu kita add, dan akan muncul seperti ini. Lalu di sini kita pakai line chart agar nanti tabelnya berupa garis. Kita continue. Lalu setelah plot sudah ditentukan, kita masuk ke menu post hoc. Nah, di sini kita bisa langsung pilih keduanya. Lalu setelah keduanya ini dipilih, langsung kita klik agar masuk ke post hoc test for. Nah, di sini kita langsung pilih equal variance assumption-nya pakai LSD. Lalu kita continue. Setelah itu kita langsung oke. Dan di sini bisa kita lihat univariate analysis of variance-nya itu between subject faktornya hasilnya seperti ini, dan test of between subject effects-nya hasilnya seperti ini, yaitu dependent variabelnya presentasi. Dan post hoc testnya itu antar suku itu seperti ini, sama kayak yang di one way ANOVA tadi. Dan ini adalah estimate marginal means-nya, dimana ini sudah tera jelas ya, yang IQ 70, yang prestasinya 72 itu siapa, dari suku mana, itu sudah jelas ya. Dan itu adalah sedikit cara tutorial bagaimana kita mendapatkan uji LSD. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.